Aku nonton anime jelas bukan untuk belajar, tapi dari banyak anime yang aku tonton, aku mendapat sebuah pelajaran penting dari sebuah kalimat yang sering kali diucapkan oleh karakter utama anime action. Sore wa doshita. Sore wa doshita, da kara nani, dan lain sebagainya. Artinya secara harfiah emang beda-beda tipis, tapi intinya sama. Emang kenapa? Ya emang kenapa juga banyak sinonimnya sih, kayak terus, apa salahnya gitu dan sebagainya. Oke lanjut. Kalimat-kalimat tadi adalah kalimat yang sering diucapkan karakter utama atau bisa disebut MC suatu anime action. Ketika misal musuh ngeluarin serangan pamungkas yang kuat banget, lalu dia nyombong dan bilang, "Hahaha, ini adalah jurus yang bisa menghancurkan negara dalam sekejap. Lebih hebat daripada korupsi, karena korupsi menghancurkan negara sedikit demi sedikit. Hahaha." Lalu ketika serangan itu dilancarkan, ternyata si MC bisa nahan dengan gampang. Lalu si MC membalas omongan musuhnya tadi, "Sore wa doshita." Atau dalam adegan-adegan lainnya. Nggak harus adegan kayak tadi maksudnya. Dan hebatnya, kalimat ini juga bisa kalian gunakan untuk mencari makna dari banyak hal. Emang kenapa? Kalimat ini sebenarnya lebih cocok digunakan untuk membela diri. Misal kalian adalah wibu nolep. Kalian bisa bilang gini ketika kalian diledekin kalau kalian adalah wibu nolep. Emang kenapa? Emang kenapa kalau aku wibu nolep? Oke, sekarang coba jawab pertanyaan tadi. Emang kenapa kalau ada orang yang wibu nolep? Nolep itu nggak sehat, Yit. Ya dia tinggal olahraga di rumah, sit up, push up, dan sebagainya. Dia nanti jadi nggak punya teman, Yit. Emang dia butuh teman? Dia udah bahagia kok dengan kehidupannya yang sekarang, walaupun menyedihkan. Tapi dia bakal lebih bahagia kalau ada temennya. Tapi dia nggak butuh kebahagiaan sebesar itu. Ngenolep pun dia udah bahagia, ya walaupun menyedihkan. Oh ya udah sih kalau gitu, nggak apa-apa, terserah dia. Jadi gimana? Ketemu nggak? Ketemu nggak jawaban tentang kenapa emang kalau ada orang yang wibu nolep? Kalau kalian pakai pertanyaan tadi untuk mencari makna atau alasan suatu hal, maka kalian akan menemukan banyak sekali hal di dunia ini yang tak berarti, terutama bagi sebagian orang. Bangun pagi lalu mandi nggak begitu berarti bagi orang yang main kripto. Ke mall pakai baju bagus juga nggak akan berarti bagi orang yang nggak mentingin fashion. Mandi 2 kali sehari nggak akan begitu berarti bagi orang yang hidup nolep sendirian di rumah. Nggak ada yang bisa nyium baunya. Dan kalau orang-orang tadi dibenturkan dengan hal-hal yang tidak berarti baginya, kayak contoh-contoh tadi, maka hal-hal tadi akan jadi nggak ada artinya. Kalau kalian suruh orang yang nggak peduli fashion untuk pakai baju yang bagus, atau kalian suruh gamer yang tidurnya siang-siang dan bangunnya malam lalu ngegame dan dapat duit dari situ untuk bangun jam 7 pagi, mereka akan jawab, emang kenapa? Atau buat apa? Dan sebagainya. Begitupun misal orang nyuruh kalian melakukan sesuatu yang bagi kalian nggak berarti, atau ngelarang kalian ngelakuin sesuatu yang sebenarnya menurut kalian nggak apa-apa, sah-sah aja. Kalian akan bilang, emang kenapa? Apa salahnya? Atau semacamnya. Sekarang coba kalian tanyakan itu pada diri kalian sendiri dan pada tindakan kalian sehari-hari. Emang kenapa? Kenapa harus ini? Kenapa nggak boleh ini? Apa salahnya? Emang kenapa aku harus melakukan ini? Emang kenapa aku dilarang melakukan ini? Dan sebagainya. Kalau kalian tidak menemukan jawabannya, maka kemungkinan hal itu nggak ada artinya bagi kalian. Atau mungkin kalian belum menemukan artinya. Ya tapi kan katanya semua yang ada di dunia ini ada artinya. Ya walaupun sekerikil batu di ujung planet Pluto kayaknya nggak berarti deh. Iya, kalau kalian cari-cari hal-hal tadi emang ada artinya. Tapi artinya terlalu kecil, manfaatnya terlalu kecil, jadi nggak begitu ada artinya. Ya aku nggak tahu kenapa aku harus nonton video ini. Artinya video ini nggak ada artinya gitu. Ya terus kenapa kalian nonton? Contoh lain. Komen freeze di video orang. Nah, bagus. Itu dia, itu salah satu contohnya. Oke, Yit. Tapi sore wa doshita. Emang kenapa? Emang kenapa kalau orang melakukan sesuatu yang gak ada artinya? Apa salahnya? Pertanyaan yang bagus. Aku sebenarnya pengen jawab dengan, ya mereka artinya buang-buang waktu. Tapi kalau aku jawab gitu, pasti pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kalau dia buang-buang waktu? Itu kan waktu-waktu dia sendiri. Jadi jawabannya adalah, sebenarnya nggak apa-apa. Itu hak dia sendiri untuk buang-buang waktunya. Tapi dia juga harus siap dengan konsekuensinya. Ada sebuah hukum yang tidak bisa diubah. Hukum yang mengatur segala hal di alam semesta selain Tuhan, termasuk manusia. Hukum sebab akibat.
Yang kalian lakukan sekarang akan berdampak pada kalian di masa depan. Kalian sekarang memutuskan untuk melakukan sesuatu atau bahkan tidak melakukan apapun. Itu akan memengaruhi apa yang terjadi pada kalian di masa depan. Entah sebentar lagi, atau mungkin besok, atau suatu saat yang akan datang. Entah itu pengaruh yang sangat kecil, bahkan terlalu kecil untuk dirasakan, atau pengaruh yang sangat besar. Dan Sorewa Doshita hanya ditujukan untuk orang yang sudah benar-benar mengerti akan konsekuensi dari keputusannya dan bisa menanggungnya. Kalau kalian udah siap dengan konsekuensi dari tindakan atau keputusan kalian, baru kalian bisa menggunakan Sorewa Doshita ini. Kalau kalian masih belum siap dengan konsekuensi yang akan kalian terima dari tindakan kalian, jangan gunakan filosofi ini. Atau kalian bisa jadi akan menyesal. Saya Syarifuddin Muhammad Wahib, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sejauh ini. Kalau kalian suka video ini, tekan aja tombol like di bawah. Dan kalau kalian ingin melihat opini-opiniku yang lain tentang berbagai hal, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kalian ada pendapat tentang opiniku tadi, atau mungkin requestan untuk materi selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Syarifuddin Muhammad Wahib, terima kasih dan wassalamualaikum.